Lu tahu nggak? Dulu ada jenderal melawan ribuan pasukan sendiri pakai alat musik doang dan berhasil mengalahkan musuhnya. Ia satu otak paling jenius dalam sejarah. Tiongkok yang hampir nggak pernah angkat senjata sendiri, tapi bikin kerajaan sebesar Wei dan Wu terus waspada. Cuma karena namanya disebut? Seorang petani biasa, tapi pikirannya lebih tajam dari ribuan jenderal bersenjata. Namanya Zhuge Liang. Zhuge Liang lahir tahun 181 Masehi di Langya, Provinsi Shandong. Hidupnya nggak mudah, keluarganya pisah. Karena konflik akhir dinasti, Han, ia tumbuh dalam dunia yang penuh kekurangan dan migrasi dan konflik. Dari situlah ia belajar satu hal, kekuatan sejati bukan ada di otot, tapi di otak. Dan ia belajar klasik Konfusianisme, filsafat Tao, strategi militer, astronomi, teknik, dan politik. Tapi berbeda dari sarjana lain, Zhuge Liang memilih hidup menyendiri. Ia pindah ke Longzong, hidup sebagai petani. Dunia mengenalnya sebagai naga tidur. Bukan karena ia tidak bisa, tapi karena kekuatannya belum bangun. Liu Bei datang mencarinya. Bukan sekali atau dua kali, tapi 3 kali. Inilah legenda 3 kunjungan ke Pondok Jerami. Zhuge Liang akhirnya mau keluar bukan karena ambisi, tapi karena melihat peluang. Seorang pemimpin yang mau mendengar, bukan memerintah. Begitu bergabung, Zhuge Liang langsung mengubah peta. Dia berancang aliansi dengan Wu, menghilangkan ambisi Cao Cao di pertempuran Tebing Merah, dan membuka jalan berdirinya. Negara Shuhan, semua itu tanpa memimpin pasukan di garis depan. Strateginya seperti catur, memikirkan puluhan langkah ke depan. Setelah Liu Bei naik takhta, Zhuge Liang menjadi Perdana Menteri. Di titik inilah sisi lain dirinya muncul. Iso bukan cuma jenius perang, tapi administrator disiplin. Ia hidup sangat sederhana, menolak kemewahan, dan menuntut hal yang sama dari pejabat lain. Ia menulis hukum, memperbaiki pertanian, memperkuat logistik, dan membangun Shu sebagai negara yang efisien meski kekurangan. Saat Liu Bei wafat, Zhuge Liang ditinggalkan tanggung jawab paling berat, menjaga kerajaan dan mendidik kaisar muda. Ia bisa saja naik takhta, tapi memilih setia sampai akhir. Kampanye utara melawan Wei menjadi obsesinya. Bukan karena haus perang, tapi karena ia tahu Shu akan hilang secara perlahan jika tidak menyerang. 5 kali ia memimpin ekspedisi ke utara. Semua dengan perhitungan detail ekstrim, cuaca, jalur suplai, moral pasukan, hingga posisi bintang. Ia menciptakan ulang busur otomatis, sistem logistik, dan bahkan manusia kayu dan kuda untuk angkut perbekalan. Ia terkenal karena kecerdasan psikologis. Seperti strategi benteng kosong, dia mengalahkan pasukan musuh hanya dengan duduk tenang dan memainkan kecapi. Namun, Zhuge Liang hampir selalu unggul secara strategi, tapi kalah dalam satu hal yaitu waktu. Sumber daya Shu terlalu kecil, tubuhnya sendiri semakin kurang sehat. Karena ia bekerja tanpa henti, kurang tidur, makan minim, dan mengurus negara sendirian. Pada ekspedisi kelima di dataran Wuzang, tubuhnya menyerah, dan ia